Putri sudah ketemu. Payah. Besok pagi-pagi, Pangeran Kang dan Putra Mahkota akan datang ke sini menjemputnya. Kalau kita tidak bisa menyerahkannya, kita semua akan mati. Terus cari. Pergi cari sana. Sejak lahir sampai menikah, hidupku selalu kalian yang atur. Aku hanya ingin sendirian, menikmati malam ini dengan tenang. Gawat, Putra Mahkota, tanda kesucian putri telah hilang. Pak Hakim, saya datang untuk melapor. Ada apa ini? Cuma seorang kapten baru yang bertugas. Kenapa harus disambut dengan berlutut masal? Tidak perlu seheboh ini, kan, semuanya. Nama saya Lin Feng. Saya datang untuk melapor sebagai kapten yang baru. Kamu ini cari mati atau bagaimana? Datang melapor di saat seperti ini. Benar-benar ingin ikut mati bersama kami, iya. Mati bersama apa? Tentu saja mati bersama. Untuk berangkat. Dipancung. Aku kan cuma telat. Masa langsung dihukum pancung. Lebih kejam dari kerja Rodi 996. Putri Agung dari Chu. Saat melewati Kabupaten Taoyuan kalian dan beristirahat semalam, malah dinodai oleh seorang pria bejat. Kehormatannya direnggut. Kalian semua tidak becus. Kalian semua pasti mati. Huairou. Ini juga bukan salah kami. Rombongan pengantin putri Tiba di kabupaten kita tanpa pemberitahuan sama sekali. Huairou. Tolong paman kedua memohon pada kaisar. memohon. Bagaimana caranya? Bukankah ayahmu seorang gubernur? Hehe. Masalah ini menyangkut putri dan mengejutkan kaisar. Jangankan gubernur, Perdana Menteri pun tidak akan didengar. Coba cari menteri lain untuk membantu bicara. Paman. Pangeran Kang dan Putra Mahkota sangat murka. Mereka sudah meminta kaisar untuk membantai seluruh kota ini. Demi melampiaskan amarah mereka, Paman menyuruh menteri lain untuk memohon bersama kita pada kaisar. Itu sama saja dengan menentang Pangeran Kang secara terang-terangan. Siapa yang berani? Selama ada uang, semua bisa diatur. Keponakanku. Kamu kan terkenal sebagai pebisnis wanita yang hebat. Cukup keluarkan sedikit uang, Pasti beres, kan? Beberapa tahun ini ekonomi sedang lesu. Serikat dagang di bawah pengaruh Pangeran Kang sudah menyebar ke seluruh provinsi dan kabupaten. Mereka hampir melahap habis semua tokoku. Aduh, paman kedua, mati itu tidak masalah. Tapi Paman tidak bisa diam saja melihat rakyat Kabupaten Taoyuan Ikut menjadi korban. Ayolah, tolong bantu kami. Masalahnya, sekalipun aku punya uang untuk melobi demi kalian, syaratnya adalah kalian harus menangkap pelakunya. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan? Kenapa tidak bilang setahun saja? 3 hari. Dalam 3 hari, pelakunya pasti tertangkap. Sebaiknya kamu jangan asal bicara. Apa kamu tahu, jika aku sudah berjuang untuk kalian, dan kalian gagal, bukan hanya Kabupaten Taoyuan yang akan dibantai, bahkan kaisar pun, wibawanya bisa ikut terancam. Saya jamin, bukan hanya menangkap pelakunya, itu bukan masalah sama sekali. Kalau kamu punya kesulitan ekonomi, saya juga bisa bantu menyelesaikannya. Kesulitan ekonomiku, butuh bantuanmu. Kamu pikir kamu itu jenius bisnis, Tuan Suangmu. Sebaiknya kamu kerjakan saja tugasmu dengan benar. 3 hari lagi, jika kalian tidak bisa menangkap pelakunya, aku akan menjadikan kepala kapten baru ini sebagai persembahan. Nyonya bilang putri hari ini sedang tidak ingin diganggu. Beliau tidak mau bertemu siapapun. Bagaimana cara menyelidikinya? Padahal dia satu-satunya saksi mata. Ayo, cepat ke sini. Ayo, ke sini. Sialan, kepala. Kamu ini kenapa? Sadar hidupmu tinggal 3 hari, jadi mau menikmati hidup dulu. Wisma Zuihua. Ini tempat dengan wanita paling cantik se-Taoyuan. Banyak sekali primadonanya.
Ini adalah kapten kita. Yang baru, Tuan Kapten. Angin apa yang membawa Anda kemari? Menikmati arak dan wanita. Aduh. 3 tamu terhormat. Oh. Untuk apa kita datang ke tempat berantakan seperti ini? Untuk apa? Justru karena tempat ini berantakan, makanya ini tempat favorit para pria hidung belang. Aku mengerti. Ternyata kamu ingin mencari si brengsek itu di sini. Masa kita harus mengandalkan orang-orang di kantor hakim? Hakim Kabupaten Taoyuan, Li Chunfeng, dan kapten yang baru itu. Mereka semua dapat jabatan karena menyogok. Mengharapkan mereka memecahkan kasus. Sama saja seperti mengharapkan babi bisa memanjat pohon. Peralatannya sudah dibawa semua. Tenang saja. Sudah siap sejak tadi. Nanti kalau aku bertemu orang itu, akan kukebiri dulu, baru kubunuh. 2 tamu terhormat. Kenapa kamu terus menatap mereka? 2 orang ini, meskipun penampilannya bersih dan rapi, tapi mereka kan laki-laki. Justru karena penampilan mereka rapi, makanya membuatku penasaran. Lagi pula, lihat aura mereka berdua. Bukan orang biasa. Kepala. Maksudmu, rute dan tempat tinggal putri. Si penjahat kelamin itu tahu lebih jelas daripada kita. Karena itu aku curiga, pelakunya juga seorang bangsawan yang punya informasi orang dalam. Jadi, mereka pelakunya. Hei. Aku cuma bilang aku curiga pada mereka. Kenapa kalian begitu gegabah? Para tamu yang terhormat, saya tidak tahu apakah Anda sekalian punya gadis yang sudah dikenal atau ingin memilih primadona kami. Ruyan. Meskipun dia juga melayani tamu, tapi seumur hidupnya, dia hanya melayani jika kalian berdua menginginkannya. Yang penting bukan masalah uang, melainkan Kemampuan. yang dimaksud kemampuan adalah teka-teki satu kata dari Ruyan. Siapapun yang bisa memecahkannya, dialah yang bisa bersama Ruyan. Silakan, Ruyan. Teka-teki satu kata dari Ruyan muncul lagi. Tangan kiri adalah sastra, tangan kanan adalah bela diri, digabung menjadi bin. Untung saja di kehidupanku dulu aku kuliah, tidak sia-sia. Maaf, ya. Memecahkan teka-teki itu mudah, mengerjakan soalnya yang sulit. Aku mulai duluan. Objek dalam lukisan, tampak hidup. Objek di bawah pisau, juga setipis kertas. Tuan muda, meskipun kemampuan Anda hebat, tapi tidak ada apapun di atas kertas itu. Jadi, teka-teki ini gagal dipecahkan. Karena itu, saya umumkan. Tunggu. Orang ini
Bagaimana dia melakukannya? Nona Ruyan, sekarang Anda boleh mengumumkannya. Cara tuan muda ini melukis sungguh luar biasa. Objek dalam lukisannya juga tampak hidup. Antara Anda dan tuan muda ini, Ruyan benar-benar sulit menentukan siapa yang lebih unggul. Kalau begitu, anggap saja kami berdua menang. Aku tidak keberatan. Ruyan hanya seorang diri. Seumur hidup pun hanya melayani satu orang. Jadi, kalian berdua harus bertanding lagi di babak tambahan. Ruyan berharap orang yang didapatkannya tidak hanya pandai sastra dan bela diri, tetapi juga rendah hati. Ruyan punya cara untuk pertandingan tambahan ini. Tidak akan merusak hubungan, juga tidak memalukan. Sekaligus bisa melihat siapa yang otaknya lebih fleksibel. Kalian berdua, tanpa saling menghina, dan tanpa adu fisik. Siapa yang marah duluan? Dialah yang kalah. Bagaimana menurut kalian? Aku tidak masalah. Wanita ini sangat penting bagiku. Begini saja mau membuatku marah. Hehehe. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja. Hei, kamu brengsek. Kamu berani mengganggu tuan muda ini. Nona Ruyan, aku menang. Ruyan menunggu tuan muda di dalam kamar. Aku datang. Malam yang indah ini terlalu singkat. Sebaiknya kita cepat beristirahat. Oh, bukan begitu. Aku mencarimu. Karena ada hal yang sangat penting. Aku ingin kamu membantuku. Setiap pria yang datang ke Wisma Zuiyuan selalu bilang punya urusan penting. Sungguh, Aku tidak percaya. sungguh. Aku mau coba. Coba bagaimana? Coba begini. Aku ingin kamu membantuku mencari petunjuk kasus Putri S. Semua orang tahu. Nona Ruyan dari Kabupaten Taoyuan, di depan umum memang seorang primadona di rumah bordil. Tapi diam-diam, Anda tetap suci meski berada di tempat kotor. Para cendekiawan terpelajar, semua berteman dengan Anda. Anda bisa dibilang si serba tahu di dunia persilatan. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku ingin tahu. Putri, malam itu sebenarnya dinodai oleh siapa? Aku bisa membantumu. Tapi, Kasus Putri ini adalah masalah besar. Kalau mau mencari informasi, harus pergi ke pasar hantu. Tapi, pasar hantu punya aturan. Apa yang didengar telinga harus disimpan sampai mati. Sekalipun aku mendapat informasinya, lalu menceritakannya padamu. Bukankah itu melanggar aturan? Kecuali apa? itu menjadi obrolan keluarga atau obrolan ranjang. Dengan begitu, orang lain tidak akan curiga dan aku tidak melanggar aturan. Obrolan keluarga. Obrolan ranjang. Maksudnya, kita. Sialan, apa yang aku ragukan? Aku juga tidak rugi. Boleh. Sepakat. Kalau begitu, kita buat perjanjian dulu. Setelah cap jempol, perjanjian kita sah. Kenapa suaranya makin pelan? Aduh. Sedang apa kalian, main mahjong?
Aku sudah curiga padamu dari awal. Ketahuan juga belangmu. Dan kamu mencurigakan. Jelas bukan orang baik. Bawa semua kembali ke kantor hakim. Pria mesum. Ah Niu, ah Hu. Kalau bukan karena kamu orang pemerintah, tadi aku tidak akan menahan diri. Kamu pasti sudah mati tanpa kuburan. Kita lihat saja siapa yang mati duluan. Bawa mereka semua kembali ke kantor hakim. Aku tidak percaya. Hari ini aku tidak bisa menangkap pria mesum itu. Baik. Ayo jalan. Ayo. Sidang dimulai. Hormat. Ye Lier. Putri. Ini yang kamu tangkap, tersangka utamanya. Benar, aku tadinya berencana ke Wisma Zuihua untuk mencari informasi dari Nona Ruyan tentang pelaku. Tidak disangka, dua orang ini bertingkah mencurigakan, menguping di luar pintu, dan langsung kutangkap basah. Kamu salah tangkap orang, lepaskan mereka. Kenapa? Dia adalah orangku yang kutempatkan di Kabupaten Taoyuan. Cukup jelas, kan? Lalu bagaimana dengan dua orang ini? Mereka berdua lebih tidak mungkin lagi, terutama dia. Dia adalah Pu. Pu apa? Putra bangsawan? Kan, Nona Su, Anda salah lihat. Dia sama sekali bukan putra bangsawan. Di Wisma Zuihua, saat pertama kali bertemu mereka, aku sudah merasa ada yang aneh. Mana ada pria berdandan sebersih itu? Saat itu aku sudah curiga, mereka wanita yang menyamar jadi pria. Untuk membuktikan dugaanku, aku memanfaatkan teka-teki Ruyan dan menciumnya. Benar seperti dugaanku. Reaksinya sangat berlebihan. Seorang wanita berdandan seperti ini, menyusup ke Wisma Zuihua, dan menguping pembicaraanku dengan Ruyan. Jadi, sudah jelas. Meskipun dia bukan pelakunya, dia sangat mungkin kaki tangan pelaku. Apa katamu? Kamu menciumnya? Kami pantas mati. Sialan. Bukankah ini wanita yang ada di ranjangku waktu itu? Pantas saja di Wisma Zuihua, rasanya tidak asing. Berdirilah. Terima kasih, Putri. Lin Feng, cepat berlutut pada Putri, minta maaf, dan akui kesalahanmu. Tubuh putri yang mulia, bukan untuk kamu perlakukan seenaknya. Sudahlah. Dia tidak tahu identitasku. Wajar jika dia curiga. Lagi pula, jika dalam 3 hari pelakunya tidak ditemukan, nyawanya juga tidak akan terselamatkan. Biarkan saja dia hidup beberapa hari lagi. Lin Feng, cepat berterima kasih atas kemurahan hati Putri. Terima kasih banyak, Putri. Sebelum ada kesaksian korban, kamu sudah berinisiatif mencari Ruyan untuk mencari petunjuk dari dunia bawah. Apa kamu menemukan petunjuk yang berguna? Petunjuk apa lagi yang harus kucari? Sekarang aku bahkan tahu siapa pelakunya. Aku tahu dengan jelas, tapi aku tidak bisa mengatakannya. kalau aku bilang, Aku pasti akan mati dicincang. tapi ini juga bukan salahku. Aku kan ada di kamarku sendiri. Aku bertanya padamu, Lin Feng. Untuk sementara belum ada. Jika di pasar hantu saja tidak ada petunjuk, maka kalian mungkin benar-benar tinggal menunggu mati. Malam itu, aku sudah sangat mabuk. Aku tidak ingat apa-apa. Kalau begitu, bukankah ini menjadi Kasus buntu. Lin Feng? Sebagai kapten, menyelidiki kasus adalah tugasmu. Nyawa seluruh rakyat kota ini ada di tanganmu. Kalau pemerintah bisa diandalkan, babi pun bisa memanjat pohon. Urusan pelaku, Aku sendiri yang akan membawa kepalanya untuk diserahkan.
Sial, wanita ini juga mengincar nyawaku. Apa sebaiknya? Aku mengaku saja, ya. Aku mati sendiri. Lebih baik daripada yang lain ikut mati. Aku. Gantungkan padanya. Dia itu siapa? Biar ku beritahu kalian, tidak peduli kalian menemukan pelaku sebenarnya atau tidak. Kalian semua harus mati. Tidak akan ada yang tersisa. Putra Mahkota. Hamba. Hakim Tian Sui, Li Chunfeng, memberi hormat pada putra mahkota. Jangan basa-basi denganku. Li Chunfeng, ya. Pergi. Kumpulkan semua orang di Kabupaten Taoyuan untukku. Dari yang berusia 80 tahun, sampai anak-anak, jangan sampai ada yang terlewat. Pangeran. Apa maksud Anda? Maksudku. Tentu saja membantai seluruh kotamu. Pangeran, tenangkan amarah Anda. Batas waktu 3 hari belum berakhir. Jika setelah 3 hari berlalu, kami masih belum menyerahkan pelakunya, Anda mau membunuh atau menyiksa kami, belum terlambat. Aku sama sekali tidak peduli soal pembunuh sialan itu. Dia hanyalah orang yang akan mati, lebih mengenaskan dari yang lain. Yang aku pedulikan adalah ini. Aku sekarang sudah dipermalukan. Harga diriku hilang, maka aku harus membuat seluruh dunia tahu. Orang yang melukai harga diriku harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi, kalian semua, seluruh warga kota ini, harus mati untukku. Zhang Tianjin, ayahanda kaisar telah menitahkan. Semua harus berjalan sesuai titah. Bukan urusanmu untuk bertindak sembarangan. Kalau aku menghormatinya, itu namanya titah kaisar. Kalau aku tidak menghormatinya, itu cuma omong kosong si tua bangka. Di Nansu ini, perkataanku dan ayahku, Pangeran Kang, itulah titah kaisar. Aku bilang aku mau menikahimu. Si tua bangka itu harus patuh dan mengirimmu kemari. Aku bilang aku mau membantai kota ini. Si tua bangka itu juga hanya bisa membiarkan orang-orang ini menyiapkan leher mereka untuk dipenggal. Kurang ajar. Selama aku ada di sini, jangan harap kau bisa berhasil. Jangan harap. Aku akan segera perintahkan kavaleri Yinfeng untuk mengepung ibu kota. Saat itu tiba, bukan hanya orang-orang di Taoyuan yang akan mati, bahkan wibawa kekaisaran Chu juga akan lenyap tak bersisa. Putri, tidak perlu pedulikan dia. Cuma kavaleri Yinfeng saja berani mengancam istana. Aku jamin dia bahkan tidak bisa keluar. Dari Kabupaten Taoyuan. Hahaha. Kalian dengar tidak? Bocah ini sedang bicara apa? Kavaleri Yinfengku tidak bisa melewati Kabupaten Taoyuan. Bahkan pasukan pengawal istana pun, saat mendengar nama kavaleri Yinfeng, akan takut sampai terkencing-kencing. Cuma seorang kepala daerah rendahan, berani-beraninya membual di sini. Tempat miskin seperti Kabupaten Taoyuan ini, ternyata menghasilkan orang bodoh semacam ini. Hahaha. Lin Feng, jangan banyak bicara. Keluarga Zhang sudah 4 generasi menjadi pejabat tinggi. Bahkan menjadi pangeran pertama dengan marga berbeda di Shu. 7 provinsi kaya di Nanzhou berada di bawah kekuasaannya. Pasukan jubah kuning yang berjumlah 100.000 juga di bawah komandonya. Bahkan kaisar pun. Oh, pantas saja begitu sombong. Aku mengerti. Menyingkirlah kau dari hadapanku. Di sini bukan tempatmu bicara. Putri, orang lancang ini berani mengancam istana. Bawahan merasa dia harus diberi pelajaran. Selama Anda memerintah, bawahan akan melaksanakannya. Hanya mengandalkan kalian dari Kabupaten Taoyuan yang tak berguna ini. HMPH. Untuk menghadapi 100.000 pasukanmu, mungkin memang dibutuhkan seluruh warga Kabupaten Taoyuan. Tapi untuk menghadapi kavaleri Yinfengmu, aku, Haniu, dan Ahu, bertiga saja sudah cukup. Lin Feng, jangan bicara sembarangan. Kavaleri Yinfeng adalah pasukan elit andalan. Hanya dengan 18 penunggang, mereka bisa menerobos puluhan ribu pasukan dan memenggal kepala jenderal musuh. Kalian bertiga, ini benar-benar konyol. HMPH, bukankah itu cuma pasukan khusus? Pasukan khusus. Yun Yao, apa yang kau tunggu? Kau tidak mungkin benar-benar percaya omong kosong orang ini. Kan, cepat seret orang ini keluar dan pukuli sampai mati. Zhang Tianjin, selama aku ada di sini, semua harus berjalan sesuai titah. Kau benar-benar mau menentangku? Manis kecil, kau cari mati. Dasar bajingan, beraninya kau mendorongku, berani mencoba membunuh putri. Memukulmu memangnya kenapa? Membunuhmu di tempat pun tidak masalah. Kalian mau memberontak. Kami menjalankan perintah kaisar, melakukan urusan kaisar. Pemberontakan apa yang kami lakukan? Atau jangan-jangan memberontak terhadap keluarga Zhangmu? Bagus, bagus sekali. Yun Yao, kalian tunggu saja.
Aku akan segera kembali ke kamp untuk mengumpulkan. Kavaleri Yinfeng. Dalam waktu singkat, aku akan membasmi Kabupaten Taoyuan. Kami tunggu kapan saja. Aku bahkan tak sudi menahannya sebagai sandera. Paman kedua, segera kirim petugas untuk mengantar putri kembali. Aku akan mengungsikan warga kota. Kita harus segera pergi sebelum kavaleri Yinfeng tiba. Sebanyak apapun yang bisa lari, biarlah lari. Putri, silakan ikut kami untuk mengungsi terlebih dahulu. Putri tidak perlu mengungsi. Tenang saja istirahat di sini. Jika bertarung, pasti menang. Aku yang bilang. Untungnya, aku selalu bersiap sedia. Aku sudah membangun gudang senjata di Taoyuan sebelumnya. Ikut aku ke gudang mengambil beberapa peralatan. Tebus kesalahan kalian. Cepat, cepat, cepat. Suangmu. Lin, Nama keluarga orang ini Lin. Putri, barang-barang sudah siap. Kereta kuda juga sudah menunggu di luar. Mari kita segera pergi. Pak Hakim Li, ada berapa banyak orang bermarga Lin di Taoyuan? Marga Lin. Wah, Putri bertanya di saat yang tepat. Di Taoyuan sini. Yang bermarga Wang dan Li, itu banyak sekali. Tapi yang bermarga Lin, sepertinya tidak ada. Tidak ada. Tunggu. Ada satu. Lin Feng. Di mana dia menghadapi musuh sekarang? Putri, Anda tidak benar-benar percayakan seorang kepala daerah dengan 2 petugas bisa menahan kavaleri Yinfeng yang begitu terkenal. Orang itu setelah keluar dari kantor. jejaknya hilang. Mungkin sudah kabur. Lapor. Gawat. Apa kavaleri Yin Feng sudah datang menyerang? Lin Feng sudah membawa Anyu dan Ahu menyambut mereka di gerbang timur. Gerbang timur. Bagus. Cepat ke gerbang timur. Ayo. Inilah bukti yang Ruyan dapatkan dari pasar hantu. Kukira kau pria terhormat. Tidak kusangka. Kau bahkan lebih buruk dari preman di rumah bordil. Dasar munafik. Untung malam itu aku tidak. Aku harus segera memberikan ini pada pangeran. Mungkin saja. Bisa menyelamatkan nyawa seluruh warga kota. Ruyan, kau mau kemana? Menara gerbang timur. Meskipun ingatan malam itu kabur, tapi siluet sialan ini memang semakin dilihat semakin akrab. Mau apa? Aku punya sesuatu yang penting untuk diberikan pada pangeran. Ini bisa menyelamatkan nyawa seluruh warga kota. Pak Kepala Lin sudah memimpin pasukan untuk bertempur, sedang melindungi Kabupaten Taoyuan. Mengandalkan si munafik itu untuk menyelamatkan warga. Kalian bodoh sekali. Ternyata benar ada 3 orang bodoh yang menunggu mati di sini. Orang-orang Taoyuan, dengarkan baik-baik. Kalian punya waktu 1 menit untuk melarikan diri. Kami akan membunuh anjing penghalang ini, lalu menjadikan kalian korban selanjutnya. Cepatlah lari menyelamatkan diri, atau tetap di sini bersama orang bodoh ini. Untuk mati bersama, kalian pilih sendiri. Kavaleri Yin Feng, di mana kalian? Bantai abis Taoyuan. Serang. Bertarung dengan orang modern. Kalian salah pilih lawan. Ahu, Anyu. Serang, siap.
Ini terlalu mengerikan. Apakah ini dewa yang turun dari langit? Benda apa ini? Semuanya tenang. Jangan berhenti. Ahu, Aniu. Musuh mendekat, ganti taktik. Ganti senjata, siap. Saatnya untuk panen terakhir. Lindungi aku. Hal pertama yang harus disiapkan saat pindah dunia adalah menyelamatkan nyawa. Listrik 400 watt. Biarkan kaki kudamu merasakannya. Bergerak lagi kepalamu akan kubuat pecah. Lain kali aku tidak akan meleset. Pemimpin musuh sudah ditangkap. Masih tidak mau menyerah. Itu adalah pasukan dewa yang bahkan Batalion Senji dengan 700 prajuritnya tidak mampu menahannya. Bagaimana mungkin dihentikan oleh 3 orang saja dan bahkan langsung menyerah. 100.000 pasukan jubah kuning adalah pendukung terkuat Pangeran Kang dan kavaleri Yin Feng adalah pedang tertajam di tangan Pangeran Kang. Lin Feng hanya dengan 2 petugas berhasil mematahkan pedang tertajam itu. Si munafik itu sehebat ini. Jadi ini kavaleri Yin Feng yang mau kebawa ke ibu kota untuk pamer kekuatan. Bahkan tidak bisa melewati Kabupaten Taoyuan. Lemah sekali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kavaleri Yin Fengku. Bagaimana mungkin selemah ini? Kepala rendahan, kau menggunakan sihir. Sihir. Kalau berani, ayo kita bertarung lagi. Kau mau pakai apa untuk melawanku? Aku punya 100.000 pasukan. Akan kugilas kau sampai jadi daging cincang. 100.000 pasukan. Selama kau berani datang, aku berani jamin, nasib mereka akan lebih tragis. Dari kavaleri Yin Feng. Kalau berani, silakan coba, aku siap menunggumu kapan saja. Kau tunggu saja. Beberapa hari lagi. 100.000 pasukanku akan mengepung kota ini. Putri. Perlukah kita mengirim orang untuk memanggil Lin Feng? Tidak perlu, dia baru saja membuat jasa besar. Biarkan dia bersenang-senang dengan rakyat sejenak. Aku selalu adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Tunggu dia kembali ke kantor, baru kita perlahan-lahan buat perhitungan. Pahlawan. Ayo makan buah, menyingkir. Bajingan. Mati kau. Lepaskan. Kamu. Kamu sendiri yang suruh aku lepas. Dasar bajingan, kamu. Aduh. Kalau berani, jangan menghindar. Baju apa yang kau pakai? Sakit sekali. Sobat, aku sudah lama takut diserang diam-diam. Jadi aku pakai rompi anti peluru. Hari ini kau beruntung. Tunggu saja. Lain hari aku pasti akan mengambil nyawamu. Bentuk tubuh dan wajah wanita ini. Kenapa begitu akrab, ya? Capek sekali. Setelah menghadapi kavaleri Yin Feng, masih harus meladeni warga yang antusias. Susah sekali. Harus cepat-cepat istirahat. Kukira siapa? Ternyata kamu. Kenapa kamu di sini? Kenapa?
Apa karena merasa bersalah? Jadi takut ada hantu yang mengetuk pintu tengah malam? Merasa bersalah. Aku ini orang baik-baik. Kurasa tidak. Aku cuma mendorong pintu, tapi sudah membuatmu takut seperti ini. Itu karena kamu tiba-tiba masuk. Aku pasti. Kau pasti masih marah soal yang terakhir kali. Waktu itu, kan ada situasi darurat. Bagaimana kalau begini? Kali ini kamu sudah datang. Aku akan memberimu kompensasi. Kau juga pantas. Aku lebih baik mencari pria kasar di lantai bawah. Bagaimanapun juga lebih baik darimu. Kenapa aku tidak? Lebih baik dari pria-pria kasar itu. Mereka meskipun bejat dan tidak tahu malu, setidaknya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tidak seperti orang munafik, kelihatannya saja terhormat. Padahal di dalam melakukan hal-hal keji. Aku. Keji. Petunjuk dari pasar hantu. Lencana yang ditemukan di lokasi kejadian. Lihat ini, mirip tidak dengan lencana kepala Lin? Cih. Maling, teriak maling. Kalau bukan kau yang keji, siapa lagi? Sialan. Kukira lencanaku hilang kemana. Awalnya, aku mau menyerahkan ini pada pangeran untuk melindungi seluruh warga kota. Tapi kau berhasil menebus kesalahanmu dengan mengalahkan pangeran. Jadi, aku bisa memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? Benda ini bisa ku kembalikan padamu. Tapi, kita harus membuat kesepakatan. Kalau kau menolak, maka aku akan memberikannya pada putri. Kurasa, putri akan sangat tertarik. Kesepakatan apa yang kau mau? Surat pembatalan perjanjian. Melihat kelakuanmu, aku benar-benar malu berurusan denganmu. Tapi kita terikat kontrak. Tanda tangani ini, dan kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Surat pembatalan perjanjian. Tidak rela. Baik. Aku tanda tangan. Tanda tangani. Berikan lencananya padaku. Lin Feng ada di dalam kamar. Putri. Sudah terlambat. Kenapa Anda datang? Mengajakmu makan sesuatu. Makan sesuatu. Apa itu? Daging. Panggang. Besi. Apa maksud Anda? Maksudku, sampai sekarang masih pura-pura bodoh. Aku pura-pura bodoh apa? Apa maksud Anda sebenarnya? Apa dia sudah tahu? Aku pembunuhnya. Atau dia tahu? Ada orang yang kusembunyikan di selimut. Putri. Ada orang yang kalau tidak disiksa, dia tidak akan mau jujur. Menurutku. Bagaimana kalau? Orang bejat tetap saja bejat. Bahkan kakinya pun berbeda dari pria normal. Masih tidak mau mengaku. Kenapa tidak ada reaksi? Kau tidak merasa sakit? Ah, tidak sakit. Sakit. Aku agak lambat merasakan sakit. Agak lambat. Tidak apa-apa. Waktu masih banyak. Kita bisa bermain-main. Nikmati saja perlahan. Sakit, sakit, sakit. Kalau sudah tahu sakit, kenapa tidak jujur mengaku? Aku harus mengaku apa? Langsung saja, kasusku. Pada malam kejadian, kau ada di mana? Putri. Anda curiga pembunuhnya adalah aku. Bukti dari Ruyan kan tidak diserahkan pada Putri. Bagaimana Putri bisa tahu aku pelakunya? Aku sudah mendapatkan beberapa petunjuk. Suangmu. 2 kayu menjadi Lin. Artinya, pembunuhnya bermarga Lin. Di seluruh Kabupaten Taoyuan, hanya kamu yang bermarga Lin. Tak ada orang lain.
ini Suangmu itu. belum tentu bermarga, Lin. Tuan Suangmu menyalahkan dirinya sendiri. Tidak berlebihan, kan? Dasar bajingan. Tuan Suangmu adalah tokoh dari negara Chu kita, seorang jenius bisnis. Mana mungkin dia seperti bajingan itu? Sama sekali tidak. Kalau kamu memfitnahnya lagi, akan kurobek mulutmu. Baik, baik, baik. Dia suci, dia hebat. Aku yang hina, tak tahu malu, dan bejat. Puas. Tapi, kalaupun marganya Lin, di dunia ini, ada ribuan orang yang bermarga Lin. Mungkin saja. Bukan orang dari Kabupaten Taoyuan. Lagi pula, mungkin mereka tahu, aku adalah kepala keamanan di kabupaten ini, yang akan menyelidiki kasus ini. Jadi mereka sengaja menjebakku. Benar-benar sampah masyarakat. Sudah berbuat, tapi tidak mau mengaku. Pengecut. Putri. Aku malas berdebat dengannya untuk menghadapi bajingan seperti ini. Kalau tidak menggunakan cara khusus, dia tidak akan mengaku. Lin Feng. Tadinya aku masih mempertimbangkan jasamu dalam melawan musuh. Jadi aku tidak mau menyiksamu untuk mendapatkan pengakuan. Tapi kalau kamu sekeras kepala ini, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Kepala. Kepala, gawat, gawat. Putri. Itu, kepala. Terjadi insiden besar di kota. Tuan Bupati memintamu untuk segera ke sana. Ada apa sampai panik begitu? Banyak sekali orang yang pingsan. Itu, Dewa Kematian. Dewa Kematian datang ke Kabupaten Taoyuan untuk mencabut nyawa. Banyak orang pingsan. Dewa Kematian datang mencabut nyawa. Di mana mereka? Cepat bawa kami ke sana. Baik. Urusan kita belum selesai. Cepat ikuti kami. Oh, oh, oh. Pria aneh. Urusan hari ini, aku pasti akan menagihnya padamu. Bupati Li, apa yang terjadi di sini? Lapor, Putri. Warga di kabupaten ini tiba-tiba terserang penyakit aneh secara massal. Semua tabib di kota tidak berdaya. Situasinya sangat genting. Tapi untungnya, Tabib Sakti Wang turun tangan membantu. Setelah meminum obatnya, Kondisi para warga sedikit membaik. Jadi, kami memesan banyak sekali ramuan obat darinya. Mereka akan mengirimkan obatnya. secara bertahap. Ini adalah kiriman pertama. Berapa harga satu bungkus obat ini? 3 tael perak. Mencari untung haram seperti ini. Di mana nuranimu, orang tua bangka? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Fitnah. Ini benar-benar fitnah. Bupati Li, cepat tangkap dia. Angelica sinensis, ginseng, goji beri, teratai salju, termasuk 3 ramuan pendukung di dalamnya. Kalau ditambah 3 ramuan lagi, ini sudah bisa dibuat subtonik 10 ramuan. Sebenarnya, penyakit apa yang kamu obati? Lin Feng, maksudmu? Alasan pasien terlihat membaik. Hanya karena tubuh lemah mereka mendapat asupan bergizi, sehingga mereka terlihat lebih baik saja. Aku bicara omong kosong. Kalau begitu, aku tanya padamu, penyakit apa yang diderita para warga? Wabah menular. Apa mungkin wabah bisa menyebar dalam waktu singkat, menginfeksi seluruh kota, puluhan ribu orang? Tidak bisa menjawab, kan? Biar aku yang beritahu jawabannya. Keracunan. Keracunan massal. Seseorang menggunakan suatu media untuk meracuni seluruh warga kota. Itulah sebabnya, semua warga kota bisa pingsan bersamaan dalam waktu singkat. Keracunan. Benar juga. 3 tahun lalu, di Kabupaten Cencang sebelah, memang pernah terjadi kasus serupa. Mungkinkah ada seseorang yang meracuni air kita? Sepertinya bukan keracunan air. Kalau iya, orang-orang di kantor pemerintahan kita juga akan terkena. Kita tidak akan baik-baik saja. Seharusnya melalui suatu cara yang lain. Kukira kamu sehebat apa, cuma menganalisis ngalor ngidul di sini. Satupun bukti. Tidak bisa kamu tunjukkan. Bupati Li, kepala keamanan di kabupatenmu ini, apa dia mendapatkan jabatannya hanya dengan kemampuan seperti ini? Sebagian orang memang tidak pantas menduduki jabatan tertentu, baik dari segi kemampuan maupun kepribadian. Ye Lier, kenapa kamu datang ke sini? Kalau aku tidak datang, bukankah aku akan membiarkan orang-orang yang sok berkuasa ini berkoar-koar di sini dan pamer kekuatan?
Jika ini keracunan, para korban seharusnya menghitam atau membiru. Aku ingin bertanya, apakah mereka menunjukkan gejala-gejala itu? Gadis ini ada benarnya juga. Racun yang digunakan belum tentu racun mematikan. Bisa jadi semacam virus biologis. Dengan kata lain, sumber wabah penyakit. Apa ada buktinya? Buktinya akan kucari. Kenapa kamu tertawa? Dia tidak berguna. Kamu juga bukan orang baik. Ini hanyalah obat penambah stamina. Terlebih lagi, kualitasnya buruk, tapi dijual seolah-olah bagus. Berani-beraninya dijual seharga 3 tael perak. Tidak. Bukan begitu. Segera kembalikan uang pembayaran obatnya. Untuk pesanan selanjutnya, batalkan semuanya tanpa biaya. Mengerti? Mengerti. Tunggu. Apalagi maumu? Aku sudah setuju mengembalikan uang kalian. Obatnya tidak jadi kami kembalikan. Bukan hanya tidak dikembalikan, tapi sisa pesanan yang ada, berapapun jumlahnya, kami ambil semua. Apa katamu, Lin Feng? Jangan-jangan kamu Juga terinfeksi wabah. Seluruh kabupaten ini ada lebih dari 30.000 orang. Satu bungkus harganya 3 tael perak. Kalau satu orang minum satu bungkus, Itu saja sudah hampir 100.000 tael. Kalau mereka minum beberapa bungkus lagi. kamu benar-benar menganggap uang itu bukan kamu yang bayar. Ya, yang bilang obat ini tidak ada gunanya itu kamu. Sekarang yang mau membeli semuanya juga kamu. Sebenarnya apa maumu? Apa? Jangan-jangan kamu dan tabib gadungan ini punya kesepakatan bagi hasil. Putri, tolong percaya padaku. Aku jamin, selama kita membeli semua obat ini, wabah di Kabupaten Taoyuan pasti akan hilang. Tapi, baik kamu maupun gadis ini sudah memastikan kalau obat ini tidak ada gunanya. Lalu, apa gunanya dibeli? Lagi pula, biayanya sangat besar. Aku jamin dengan nyawaku. Kumohon, percayalah pada keputusanku. Soal uang, berapapun yang kita keluarkan, aku jamin akan mengembalikannya. Bahkan lebih banyak. Kamu. Otak orang ini. Berapa yang dikeluarkan, segitu yang dikembalikan. Kamu benar-benar menganggap dirimu jenius bisnis, seperti Tuan Suangmu. Lakukan seperti yang dia katakan. Apa? Putri, kamu, dulu saat Lin Feng bilang, dia bisa melawan pasukan kavaleri angin hitam. Bukankah kita semua juga tidak percaya padanya? Lagi pula, sekarang, tidak ada cara lain yang lebih baik. Kita coba saja cara ini sebagai usaha terakhir. Jika gagal, kepala Lin Feng akan kupenggal sendiri di hadapan kalian. Kalau begitu saya akan siapkan barangnya. Tunggu sampai aku selesai menangani masalah Ruaru saat ini. Aku dendam lama dan baru akan kuselesaikan denganmu sekaligus. Ayahmu memintaku untuk mencari pembunuhnya. Kurasa aku butuh waktu tambahan. Apa kamu tahu organisasi medis yang paling misterius dan hebat? Maksudmu, Institut Medis Sai Hua Tuo, organisasi medis yang semua anggotanya punya keahlian dan cara yang unik. Tapi, bahkan kaisar pun belum tentu bisa meminta bantuan mereka. Benar, dekan mereka adalah idola guruku dan aku. Beberapa bulan lalu, kami menemukan beberapa orang dari organisasi mereka. Kami membayar mahal untuk belajar dari mereka tentang ilmu racun. Berkat hubungan itu, mungkin mereka bisa datang membantu. Kalau begitu, itu bagus sekali. Aku membeli ramuan obat itu hanya untuk memanfaatkan kesempatan ini, melacak jejaknya, dan menyelidiki kasus keracunan massal yang membingungkan ini. Apa yang terjadi? Adapun nyawa warga di Kabupaten Taoyuan ini, mana mungkin aku menyerahkannya ke tangan tabib bodoh itu. Sudah bertahun-tahun aku di dunia ini, urusan bisnis dan persenjataan, semuanya mudah diatasi. Hanya urusan medis ini yang penuh rintangan, tapi untungnya, Sai Hua Tuo yang kubangun dengan biaya besar tidak mengecewakan. Sudah waktunya bagi mereka untuk menggunakan ilmu medis modern dan menunjukkan kehebatan mereka. Surat dari Dekan. Target, Kabupaten Taoyuan. Bantu Dekan. Siap. Berangkat. Kenapa kemarin malam menipu uang bersama tabib gadungan itu? Hari ini, sudah tidak sabar membawa antek-antekmu ke rumah bordil. Benar. Kamu mau ikut? Kalau kamu ikut,
akan kutangkap lagi. Mumpung suasana hatiku sedang baik, kenapa harus merusaknya dengan hal-hal ini? Suasana hatimu baik sekali. Menemukan uang di jalan. Suasana hati kami baik, tentu bukan sepertimu, yang tidak punya perasaan. Kami merasa senang karena seluruh warga kabupaten akan selamat. Oh, Yelier sudah memanggil Sai Hua Tuo. Dengan bantuan mereka, warga kabupaten Taoyuan akan selamat. Sai Hua Tuo. Dia yang memanggil. Kenapa? Mengganggu rencanamu mencari untung, atau kamu mau bilang kalau kamu yang memanggil mereka? Tentu saja aku yang memanggil mereka. Kamu bukan hanya licik, tapi juga tidak tahu malu. Kalau memang bajingan sepertimu yang memanggil mereka, apapun yang kamu suruh, akan kulakukan. Itu katamu sendiri, ya. Kalau begitu, aku harus pikirkan baik-baik apa yang akan kusuruh kamu lakukan nanti. Bagaimana kalau menari? Tenang. Aku hanya bercanda. Tapi, aku jamin akan sangat menyenangkan. Tunggu saja, ya. Ayo pergi. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya murid pribadi dari bayangan hitam malam. Untuk apa berdebat dengannya? Badut seperti dia. Semua orang berhak menghukumnya. Kamu membelanya. Aku hanya melihat pertemanan kita yang sudah bertahun-tahun. Aku takut kamu akan rugi. Rugi apa yang bisa kualami? Tadi dia sudah bilang, mungkin dia akan menyuruhmu menari tarian semacam itu. Kamu sendiri yang bilang, apapun yang dia katakan, akan kamu lakukan. Kalau dia berani begitu, aku pasti akan memotong-motongnya. Lagi pula, untuk menyuruhku melakukan sesuatu, dia harus menang dariku dulu. Begitu orang-orang Sai Hua Tuo tiba, yang akan tamat. Hanyalah dia. Setelah mempermalukanmu dan menyelesaikan wabah di Kabupaten Taoyuan, saat itulah aku akan mengambil nyawamu. Baiklah, kamu di sini. Tunggu Wang Huanzi mengantar obatnya. Aku akan mengambil uangnya. Ngomong-ngomong, Huairo, dari mana kamu dapat uang? Pinjam dari rentenir. Pinjam. Lalu, bagaimana kamu akan membayarnya? Dengan rencana awal, itu tidak mungkin, tapi sekarang berbeda. Aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia apa yang membuatmu begitu percaya diri? Jenius bisnis, Tuan Suangmu. Bukan begitu, kepala. Kamu. Beritahu kami, tempat ini kan rumah bordil. Para gadis di sini penampilannya terlalu menor, ya. Kalian berdua diam. Untuk apa kita mengawasi toko Wang Huanzi? Benar juga, kita sudah mengawasinya setengah jam. Tidak ada apa-apa. Kalian berdua ini. Kalau digabungkan benar-benar bodoh. Dua orang dungu. Bisa tidak, pakai otak sedikit. Aku sudah bilang. Wabah kali ini disebabkan oleh racun yang disengaja. Kalau begitu, pelakunya bukankah pihak yang paling diuntungkan dari kejadian ini? Oh. Pantas saja, kamu mau membeli ramuan obat Wang Huanzi, lalu membawa kami untuk mengintai dan mengamati di sini. Ternyata, kamu ingin memasang umpan untuk menangkap ikan besar, meskipun pelakunya bukan Wang Huanzi. Dia sangat mungkin adalah kaki tangannya. Mengawasinya tidak akan salah. Gerobak pengangkut ramuan obat sudah datang. Nanti setelah mereka selesai menurunkan barang, awasi baik-baik kemana mereka pergi. Mengerti? Kepala. Tebakanmu benar, memang ada yang tidak beres. Arah itu menuju kemana? Ke kediaman Pangeran Kang. Meskipun di kota ada banyak asosiasi dagang di bawah kekuasaan Pangeran Kang, tapi rute perjalanan mereka biasanya selalu ke tempat yang lebih dekat, yaitu pusat perdagangan di Kabupaten Huoku. Pergi ke markas besar di kediaman Pangeran terlalu memutar. Dalang dibalik semua ini, jangan-jangan Pangeran Kang. Pangeran Kang. Putra mahkota. Sepertinya aku mengerti. Kabupaten Taoyuan sudah secara resmi membeli ramuan obat mahal dalam jumlah besar dari kita. Kerja bagus. Hebat. Ayahanda bilang akan membantuku melampiaskan amarah, dan ternyata benar-benar terlampiaskan. Strategi perang terbaik adalah mengalahkan musuh lewat siasat. Ayah sering mengajarimu dalam segala hal. Jangan hanya mengandalkan kekerasan, harus lebih banyak menggunakan otak. Ananda sudah belajar. Belajarlah pelan-pelan. Bagian yang seru masih akan datang.
Bagaimana, rombongan dagang itu? Apa benar masuk ke kediaman Pangeran Kang? Tidak salah lagi, semua barangnya Semuanya dari kediaman Pangeran Kang. diangkut keluar. Pangeran Kang. Ternyata memang dalangnya. Ketua, ayo kita ke kediaman Pangeran Kang untuk menangkapnya. Boleh, kamu pergi duluan, siap laksanakan. Tunggu dulu. Kediaman Pangeran Kang punya ribuan pengawal. Aku sendirian. Jangankan menangkapnya, masuk saja tidak bisa. Kamu masih sadar juga, ya? Terus bagaimana? Kamu sudah gila, ya? Sakit, sakit, sakit. Kamu bajingan. Satu resep harganya 3 tail perak. Seluruh daerah butuh puluhan ribu resep. Tapi kamu malah menaikkan harganya. Mau membeli obat orang lain seharga 6 tail perak. Aku sudah tidak tahan lagi. Hei, 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 Huairou. Tenang, tenang. Uang obat ini adalah hasil aku mempertaruhkan segalanya dengan meminjam dari rentenir. Pinjaman berbunga tinggi. Orang ini bukan saja tidak tahu diri, malah semakin menjadi-jadi. Biar aku mati saja, biar kita semua mati saja. Aduh, jangan. Cuma uang, kan? Bukan kamu yang keluar uang. Tentu saja kamu tidak pusing. Aku datang kemari, tidak membawa uang sebanyak itu. Aku kesini, kan, untuk jadi pejabat. Gayanya seolah-olah dirinya punya banyak uang saja. Jangan banyak bicara. Nona Su, aku benar-benar tidak menghamburkan uang. Lalu kamu, berapa uang yang kamu habiskan untuk membeli obat? Kamu ingat, bukankah sudah kubilang, nanti akan kuganti berkali-kali lipat. Jenius bisnis dari kerajaan Chu, Tuan Suangmu, bahkan tidak berani bicara sombong sepertimu. Pengawal, bawa dia. Tuan, Putri, Tim Sai Huatuo sudah tiba di kantor daerah. Sai Huatuo sudah datang. Cepat persilakan masuk. Baik. Silakan. Kami memberi hormat pada Tuan. Sama-sama. Ini adalah Putri Yu Nyao. Hormat kami, Putri. Cepat, tidak perlu sungkan. Ini adalah Putri Gubernur, Su Huairou. Kalian datang dari jauh untuk membantu. Kami sangat berterima kasih. Kami hanya menjalankan perintah. Nona Su tidak perlu berlebihan. Menjalankan perintah. Perintah siapa? Tim Sai Huatuo, 7 orang, memberi hormat pada direktur. Hah? Kalian panggil dia apa? Direktur. Dia adalah direktur Institut Penelitian Medis Sai Huatuo. Kalau mereka yang kuminta untuk membantu pengobatan. Tapi Yelier bilang itu dia. Makanya aku bilang, aku akan pikirkan baik-baik apa yang akan kulakukan padanya nanti. Di mana dia? Dia di apotek Wang Huanzi, membantuku menerima barang. Sudahlah. Lagi pula nanti, ada banyak waktu untuk bermain-main dengannya. Liu Chong, hadir, guru, siapkan klinik. Aturan lama. Tim 1 menerima pasien, tim 2 mengambil sampel, tim 3 menganalisis sampel penyakit. Mengerti, siap. Metode diagnosis macam apa ini? Aku sudah melihat ribuan tabib istana bekerja. Metode seperti ini belum pernah aku dengar. Ini namanya terapi gabungan timur dan barat. Pertama, gunakan ilmu kedokteran barat untuk melakukan pemeriksaan dengan cepat dan akurat, menemukan penyebab penyakit. Lalu gunakan terapi ala timur untuk pengobatan mendalam, lembut dan tidak ada efek samping. Bagaimana? Direktur, sampel virus sudah saya bandingkan. Saya akan segera membuat obatnya di laboratorium. Setelah dipastikan tidak ada masalah, akan dibagikan serentak kepada seluruh warga. Itu artinya wabah di daerah Taoyuan bisa diselamatkan. Putri, ini adalah peracunan yang disengaja. Seseorang menyebarkan sumber penyakit secara massal kepada warga Taoyuan. Racun ini mudah diobati, tidak perlu khawatir. Tunggu dulu. Kalau racun ini mudah diobati, lalu kita membeli begitu banyak obat dari Wang Huanzi. Untuk apa? Wah, Lin Feng, kamu menipuku. Aku. Kita, kan sudah tahu, ini peracunan yang disengaja. Apa pelaku di baliknya tidak perlu diselidiki. Lalu bagaimana cara mereka meracuni, juga harus diselidiki, kan? Lagi pula, aku, kan melakukannya untuk membantumu, mencari uang. Cari uang lagi. Sudahlah,
Serahkan sisanya pada mereka. Aku akan membawamu mencari uang. Lepas dari statusmu sebagai kepala keamanan, hanya dengan statusmu sebagai direktur, Sai Huatuo. Seharusnya, kamu tidak akan menipu, kan? Tentu saja. Kalau begitu, kamu bilang mau membawaku cari uang, pasti benar-benar bisa dapat uang, kan? Tentu saja. Ini, Tuan, bapaunya. Silakan dinikmati. Lalu kenapa kamu membawaku ke sini, makan bakpao selama setengah jam? Apa maksudnya? Nona Su, Anda ini masih mending. Dulu, Ketua pernah membawa kami ke kandang babi, dan jongkok di sana berjam-jam. Benar sekali, katanya mau mengajak kami ke pavilion bunga mabuk. Ternyata, di kandang babi tidak ada apa-apa selain babi. Jadi waktu itu, kalian tidak jadi pergi ke rumah bordil? Tidak. Tunggu. Apa hubungannya itu dengan sekarang? Sebenarnya kita ke sini untuk melihat apa? Tuh. Toko Wang Huanzi. Bagaimana? Apa kamu lihat ada yang berbeda dari sebelumnya? Kelihatannya, bisnisnya hanya sedikit lebih ramai dari sebelumnya. Dia kan membeli begitu banyak obat dari kantor daerah. Namanya jadi terkenal. Bisnisnya jadi ramai. Itu wajar, kan? Bukan. Arus pelanggan bukan intinya. Intinya adalah, ada banyak pelanggan berpakaian mewah. Nona Su, kamu sudah lama berkecimpung di asosiasi pedagang. Apa ada yang kamu kenal? Mereka semua adalah pedagang dari daerah Taoyuan. Inilah tujuanku, membawamu ke sini terlebih dahulu. Kurasa, cara warga Taoyuan diracuni secara massal. Sudah kutemukan. Kamu tahu bagaimana pelakunya beraksi? Awalnya aku bingung sekali. Karena untuk meracuni seluruh warga, dalam waktu singkat, caranya tidak banyak. Air mungkin yang paling efektif. Tapi sayangnya, orang-orang di kantor daerah kita baik-baik saja. Mungkinkah pelakunya sengaja melepaskan kita? Jelas tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan adalah orang-orang di kantor daerah kita tidak bersentuhan dengan benda beracun itu. Jadi, pasti bukan air. Pengenalan Nona Su tadi memberi kita jawabannya, yaitu, pelaku menyebarkan racun. Bukan melalui satu jenis makanan saja. Bukan makanan yang sama. Lalu bagaimana mereka bisa menjamin semua warga akan memakannya? Lagi pula, kebiasaan makan setiap orang tidak sama. Setiap toko akan memenuhi selera setiap orang. Maksudmu? Toko-toko yang menjual kebutuhan sehari-hari ini, jika mereka bersatu dan meracuni secara massal, maka semua warga Taoyuan pasti akan celaka. Tapi, para pemilik toko membuka usaha. Mereka seharusnya tidak punya nyali untuk melakukan ini. Pemilik toko biasa tentu tidak akan berani. Tapi bagaimana jika mereka adalah anak buah Pangeran Kang? Beberapa tahun ini, daerah Taoyuan dikuasai oleh asosiasi pedagang di bawah Pangeran Kang. Hampir seluruh kebutuhan pokok dikuasai mereka. Jika kelompok ini, di bawah perintah Pangeran Kang, melakukan hal jahat, kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita tangkap semua pedagang licik ini. Semuanya. Kita sudah tahu. Dalangnya adalah Pangeran Kang. Menangkap ikan-ikan teri ini. Apa gunanya? Itu hanya akan membuat mereka waspada. Tapi, mereka mempermainkan nyawa seluruh warga. Apa ini? Dibiarkan begitu saja. Sebagai kepala keamanan di daerah ini, mereka berani membuat onar di wilayahku. Tentu saja tidak akan kubiarkan. Umpan kecil untuk menangkap ikan besar. Lihat kereta kuda di depan toko Wang Huanzi itu. Apa itu? Bahan makanan. Aku sudah tahu, masalahnya tidak sesederhana itu. Pangeran Kang ini pasti punya rencana besar selanjutnya. Ayo, kali ini aku benar-benar akan membawamu cari uang. Lin Feng sialan. Kamu membawaku ke pavilion bunga mabuk untuk cari uang. Apa maumu? Untuk apa kamu kemari?
Kenapa emosi sekali? Aku datang untuk membicarakan bisnis denganmu. Aku tidak punya urusan bisnis denganmu. Silakan pergi, tidak akan kuantar. Ini bisnis yang benar-benar menguntungkan. Aku percaya padamu. Kamu pikir aku sama seperti mereka? Kalau kamu tidak percaya padaku, setidaknya kamu harus percaya padanya, kan? Baik. Bisnis apa? Aku tahu. Kamu dan orang-orang dari pasar gelap punya hubungan yang sangat baik, jadi aku ingin memintamu mencarikan beberapa pendekar dari pasar gelap untuk membantuku melakukan sesuatu. Setelah selesai, dijamin untung besar. Melakukan apa? Berapa untungnya? Sulit dijelaskan. Tapi, cukup untukmu membuka beberapa pavilion bunga mabuk dan jadi bosnya sendiri. Soal apa yang harus dilakukan? Manis, kamu sudah gila, ya. Manis, kamu sudah gila, ya. Kalau tidak ada sedikit kesulitan, aku tidak akan merepotkanmu, dan juga orang-orang dari pasar gelap. Bagaimana menurutmu? Bicaramu muluk sekali. Tapi, aku mau Nona Su ini yang jadi penjamin. Tapi aku harus mengingatkan dan memperingatkan kalian. Jika pasar gelap sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, tapi kalian tidak memberikan uangnya, aku jamin, kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Aku dan dia sudah lama berada di perahu yang sama. Kalau tidak dapat untung, uangku untuk membeli obat akan membuatku rugi besar sampai ingin bunuh diri. Aku yang akan jadi penjaminnya. Baik. Kalau begitu, pergilah siapkan semuanya. Atur saja. Aku tahu kamu yang terbaik. Para tetangga sekalian, Jangan sampai ketinggalan. 7 macam obat suplemen. terutama yang mengandung rumput 7 darah. Obat suplemen penangkal racun dan penambah stamina. 20 tail, obral murah. Kamu membeli obat ini seharga 3 atau bahkan 6 tail. Itu sudah diketahui seluruh warga. Kamu menjualnya seharga 20 tail. Kamu pikir kami semua bodoh? Bagaimana bisa untung begini? Putri, orang ini sepertinya sakit jiwa. Menipu warga seperti ini. Bagaimana kalau Putri menghukumnya di tempat saja? Aku juga tidak tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan Lin Feng. Sederhana saja. Aku mendatangkan Sai Huatuo yang bisa mengatasi wabah secara efektif. Lalu ada orang yang sudah membeli setumpuk obat. Tentu saja obat itu jadi tidak berguna. Makanya dia marah dan mau melimpahkan kerugiannya pada warga. 20 tail perak. Sama saja merampok uang warga. Jangan sampai ketinggalan. Jualan obat di sini. Putra mahkota, kulihat obat ini tidak jelek. Dari modalnya saja, setidaknya bernilai 1 tail perak. Oh, begitu. Tentu saja. Obat-obatan ini adalah yang kami jual kepada orang tertentu. Waktu itu dijual berapa? Ya, 3 tail. Atau 6 tail. Astaga, berarti untungnya besar sekali. Hahaha. Ah, cuma untung ratusan ribu tail perak. Bukan apa-apa. Itu semua berkat Orang bodoh yang murah hati itu. Hahaha. Menyebut orang bodoh sekarang masih terlalu dini. Kalian tidak takut tertawa terlalu cepat, lalu menangis meraung-raung. Tertawa cepat, menangis meraung. Bocah, kamu bicara omong kosong seperti ini. Tidak malu, ya. Wabah ini kalian yang sebarkan, lalu menjual obat dengan harga tinggi. Kalian tidak hanya menginginkan nyawa warga Taoyuan, tapi juga ingin menguliti mereka sebelum mereka mati. Rencana yang bagus. Itu pun harus ada orang bodoh yang mau bekerja sama. Begini saja, nanti saat kami mengadakan pesta perayaan, kalau Anda tidak hadir, pestanya tidak akan kami mulai. Hahaha. Tenang saja. Saat Taoyuan mengadakan pesta besar, meja utama pasti akan kami siapkan untuk kalian. Pesta apa yang kalian adakan? Pesta kematian. Jangan pikir setelah menyembuhkan wabah, warga Taoyuan bisa hidup dengan tenang. Sejak kejadian yang menimpa Putri, warga Taoyuan tidak akan bisa hidup. Oh, ya, terakhir kali, kamu hanya beruntung bisa menang, memberi warga Taoyuan sedikit perpanjangan hidup saja. Tapi memperpanjang hidup harus dibayar dengan harga mahal. Seperti wabah kali ini, mereka tidak hanya akan menderita, tapi juga harus menyerahkan setumpuk uang perak pada kami. Uang ini, apa kamu tahu untuk apa kugunakan? Coba jelaskan. Logistik awal untuk 100.000 pasukanku. Melawanku. Kalian hanya akan semakin salah, semakin tidak masuk akal, sampai pada akhirnya, bukan hanya warga Taoyuan yang akan mati, bahkan kerajaan Chu ini juga akan musnah. Zhang Tianjin, apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau memberontak? Aku mau memberontak.
Selama wabah terjadi di Taoyuan, pada saat itu, ayahku sudah diam-diam mengumpulkan pasukan uang dalam jumlah besar dari pembelian obat kalian kali ini. Tepat sekali untuk mengatasi masalah logistik di garis depan. Kami semuanya sudah siap. Putri tidak perlu marah, sudah kubilang sejak awal, bisa mengalahkan pasukan kavaleri angin hitamnya, tentu juga bisa mengalahkan 100.000 tentaranya. Yang baru saja kamu katakan, uang kami. Pas sekali untuk mengatasi masalah di garis depanmu, yaitu masalah logistikmu yang mendesak. Aku tidak sependapat. Aku berani bertaruh, pasukanmu, bahkan tidak punya uang untuk berangkat. Lagi pula, Uang kalian harus disimpan, untuk membeli obatku yang harganya 20 tael per bungkus. Oh, salah. Mulai sekarang, harganya ku naikkan. 80 tael per bungkus. Cuma obat bututmu ini. Bocah, jadi pejabat membuat otakmu jadi buntu, ya, membawa barang-barang ini untuk pamer di hadapanku, dibuang ke tanah pun, anjing pun ogah memakannya. Anjing tidak mau, tapi kalian mau, kan? Kau, pangeran, untuk apa berdebat dengan orang seperti ini? Buat apa marah-marah? Lagi pula, dia sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli begitu banyak sampah tak berguna dari kita. Masa kita tidak membiarkan pecundang ini menggonggong sia-sia? Hahaha. Benar juga. Kalau anjing menggigitku, masa aku harus membalasnya seperti anjing juga? Tubuhnya kan penuh bulu. hahaha, penuh bulu. Yun Yao, dengarkan saja omong kosong bocah ini. Kalau terlalu banyak mendengar, otakmu bisa jadi tumpul. Hahaha. Sudahlah, aku sudah cukup menonton lelucon ini. Ayo kita pergi minum. Silakan pergi, tidak akan kuantar. Tapi, kalau mau beli obat, ingat datang lebih awal. Kalau tidak, akan kulempar ke anjing. Pemandangan kalian berebut makanan dengan anjing. Aku sangat ingin menyaksikannya. Benarkah? Kalau begitu, 3 hari lagi, saat 100.000 pasukanku menyerbu dan menghancurkan kota ini, aku akan mengatur sebuah permainan di mana kau berebut makanan dengan anjing. Tapi, yang kau perebutkan dengan anjing bukan obat-obatan, tapi kotoran. Hahaha. Lin Feng, bagaimana kalau kita tutup saja lapak kita? Tutup saja. Aku akan segera menulis surat untuk Ayahanda Kaisar, memintanya mengirim pasukan untuk membantu Kabupaten Taoyuan. Lapaknya jangan ditutup. Zhang Tianjin itu pasti akan datang membeli. Lagi pula, soal meminta bantuan pasukan, itu lebih tidak perlu terburu-buru. Aku sudah pernah bilang, mengalahkan 10, mengalahkan 100.000 tentaranya, sama mudahnya dengan menghancurkan pasukan kavaleri angin hitamnya. Lagi pula, pasukan mereka bisa berangkat atau tidak, itu tergantung suasana hatiku. Kalian semua sudah kembali. Aku punya kabar baik untuk kalian. Setelah berjam-jam penelitian, Sai Huatuo akhirnya berhasil mengembangkan penawar yang paling cocok. Para pasien sudah menunjukkan sedikit perbaikan. Selanjutnya, tinggal memproduksi obat ini secara massal. Dan wabah ini bisa diatasi. Kabupaten Taoyuan akhirnya bisa kembali cerah. Ada apa ini? Kenapa semua orang murung? Tidak apa-apa, Yelier. Terima kasih atas kerja kerasmu akhir-akhir ini. Bukan masalah besar. Aku juga baru tahu. Ternyata menolong orang bisa semenyenangkan ini. Tapi yang semua orang berterima kasih adalah Sai Huatuo. Tidak ada yang berterima kasih padaku yang di belakang layar ini. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kamu istirahat saja dulu. Kami masih ada urusan. Wabahnya sudah hampir berakhir. Kenapa Huairou dan Putri masih terlihat tidak senang? Pasti karena si pejabat brengsek Lin Feng itu. Dia membeli terlalu banyak obat-obatan yang akhirnya tidak laku. Toh, pekerjaanku sudah hampir selesai. Kalau begitu, dendam lama dan baru akan kuperhitungkan sekaligus. Putri, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus meminta Kaisar mengirim pasukan, atau kita benar-benar percaya pada Lin Feng dan membiarkannya melawan Pangeran Kang dengan 100.000 tentaranya? Aku sedang mempertimbangkan masalah ini. Huairou, bagaimana menurutmu? Kalau dibilang bocah ini hanya omong kosong, tapi dia bisa melawan pasukan kavaleri angin hitam, dan dia juga kepala Akademi Sai Huatuo. Dia benar-benar bisa mendatangkan Sai Huatuo untuk menyembuhkan wabah di Kabupaten Taoyuan. Tapi kalau kita percaya sepenuhnya padanya, itu adalah 100.000 tentara. Oh ya, di mana Lin Feng? Oh, dia bilang mau kembali ke kamar untuk ganti baju. Sebentar lagi akan ke sini.
Kali ini, akan kuhabisi kau. Kota Kabupaten Taoyuan ini tidak besar. Orang yang bisa diandalkan tidak banyak, tapi sebagai kota perbatasan, medannya mudah dipertahankan tapi sulit diserang. Sepertinya Kaisar, meskipun mengangkat Pangeran Kang menjadi pangeran, bukan berarti tidak waspada terhadapnya sama sekali. Tapi hanya mengandalkan senapan dan meriam sebelumnya, untuk menghadapi 100.000 tentara, masih terasa agak sulit. Sepertinya, aku harus mempercepat pengembangan senjata rahasiaku. Di mana kunci barangku itu? Seingatku, aku membawanya. Sial, kemana perginya? Kau lagi. Terakhir kali saat aku kembali ke kantor pemerintahan. Kaulah yang mau membunuhku. Datang lagi. Hei, Aku tahu senjata rahasiamu itu hebat, tapi seorang pria dewasa yang selalu menggunakan senjata rahasia, apa hebatnya? oh, baiklah. Kalau begitu, tidak akan kugunakan. Setrum. Tidak menyangka, kan, berkali-kali ingin membunuhku. Aku mau lihat siapa kau sebenarnya. Sialan. Ye Lier. Brengsek, apa yang mau kau lakukan? Benar-benar tidak kusangka. Pembunuh sebodoh ini. Ternyata kau, Yelier. Kau bajingan, kau yang bodoh. Apa kau tidak bodoh? Mencoba membunuhku 2 kali. Lihat saja dirimu 2 kali ini, membuat dirimu penuh luka. Pernahkah kau berpikir untuk ganti profesi? Ganti profesi kepalamu, cepat lepaskan aku. Lihat saja, akan kuhabisi kau. Yelier, sepertinya aku tidak punya salah padamu, kan? Sedikit-sedikit mau menghabisi nyawaku. Apa nyawaku bukan nyawa HMPH? Kau, pejabat brengsek yang pantas dibunuh semua orang. Memangnya pantas punya nyawa. Pejabat brengsek. Kenapa aku jadi pejabat brengsek? Apa salahku pada Kabupaten Taoyuan? Di depan Putri dan Huairou, kau berpura-pura, itu sudahlah. Sekarang kau mau berpura-pura di hadapanku juga, melecehkan Putri. Hanya dengan kejahatan ini saja, sudah cukup untuk membuatmu mati ratusan kali. Kenapa? Merasa bersalah? Panik. Tidak berani bicara lagi. Kau. Apa buktimu yang membuktikan aku melecehkan Putri? Kau menyuruh Ruyan menyelidiki pelakunya. Bukti yang kau kumpulkan diam-diam itu, sudah kusalin 1. Lencana pinggang pejabat daerah. Apalagi yang mau kau sangkal? Aku. Tidak ada yang perlu disangkal. Kau pejabat brengsek, apa yang mau kau lakukan? Membunuhku untuk membungkamku. Apa maksudmu? Untuk apa berpura-pura suci di hadapanku? Aku berpura-pura suci. Ya. Aku mengaku, pelakunya adalah aku. Terus kenapa? Kau tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya, kan? Hari itu aku mabuk. Berbaring di kamarku sendiri, tidur di ranjangku sendiri, baik-baik saja. Siapa sangka tiba-tiba muncul seorang putri dan naik ke ranjangku. Lalu kalian semua ingin membunuh dan mencincangku. Aku juga bingung. Terus saja mengarang, tapi tidak masalah. Toh kau sudah mengakuinya sendiri. Aku diperintahkan oleh gubernur untuk menangkap pelakunya. Kau mau memenggal kepalamu sendiri, atau biar aku yang melakukannya? Kepalaku ini, ambil saja kalau kalian mau. Toh aku juga sudah ingin mengaku. Tapi, bukan sekarang. Kenapa?
Mau menunggu sampai kau tua dan masuk peti mati. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusan di Kabupaten Taoyuan. Huairao dan kantor pemerintahan telah menghabiskan banyak uang untuk membeli obat Wang Huanzi. Kalau uang itu tidak kembali, apa hidup mereka akan tenang? Selain itu, 100.000 tentara Pangeran Kang akan segera bergerak. Kalau tidak dihentikan, dunia akan kacau balau. Ceritamu ini semakin seru saja. Kalau aku tidak mau mengaku, membunuhmu akan menyelesaikan semua masalah, kan? Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Tidak tahu. Tapi, kalau mau menyelesaikannya dengan cepat, kau bisa membantuku. Setelah itu, terserah kau mau melakukan apa. Bagaimana aku bisa membantumu? Apa yang mau kau lakukan? Hehehe. Seorang pembunuh, agar bisa benar-benar mematikan, hanya mengandalkan kemampuan bela diri yang luar biasa. Sama sekali tidak cukup. Aku butuh kau untuk membantuku menyelesaikan sebuah misi yang sangat penting. Sebelum misi dimulai, aku akan memberimu pelatihan khusus yang komprehensif. Agar kau menjadi mesin pembunuh yang sesungguhnya, harus punya stamina dan daya tahan yang cukup. Lihat lagi, akan kucongkel matamu. Kedua adalah daya pikat. Target tidak akan mudah membiarkanmu mendekat, bahkan jika berhasil mendekat, mereka akan sangat waspada. Pada saat itu, sehebat apapun kemampuan pertarungan jarak dekatmu, semuanya akan sia-sia. Setiap pembunuh bayaran papan atas pasti memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat yang hebat. Saat mendekati target, itu sama seperti mendekati mangsa. Selanjutnya, akan kuajari kau beberapa senjata hebat, agar benar-benar bisa membunuh tanpa jejak. Ada pertanyaan? Tidak ada, tidak ada. Cepat ke sini. Senapan runduk tipe 88, kaliber 5.8 mm, jarak efektif 800 meter. Bidik. Tahan. Tekan di mana? Ku bilang tekan pelatuknya. Tahan posisimu. Tembak. Berikutnya adalah granat tangan. Satu buah cukup untuk membereskan sekelompok orang. Cara pakainya juga sangat mudah. Tarik pin pengamannya, lalu lempar ke tempat yang mau kau ledakkan. Perhatian, ledakannya cukup kuat. Hati-hati. Yang kau pegang itu adalah bubuk penghancur tulang pelenyap jiwa. Saat disebarkan, selama musuh menghirupnya, mereka akan langsung menderita kesakitan dan berdarah dari 7 lubang. Saat menebarkannya, ingat, tebar di area yang lebih luas. Dengan begitu, musuh akan sulit menghindar dan tidak ada jalan untuk kabur. Lin Feng. Putri, kenapa Anda datang ke sini? Aku bersulang untukmu. Putri, ada apa dengan Anda? Aku tahu. Memintamu, seorang pejabat daerah kecil, untuk melawan 100.000 tentara. Itu adalah permintaan yang sangat berat. Tapi sayangnya, kekuatan militer Chu besar terbatas. Ayahanda Kaisar juga harus menempatkan pasukan di benteng-benteng penting di Kabupaten Taoyuan ini. Mungkin benar-benar hanya bisa Mengandalkanmu dan para petugas Yamen. Putri,
Anda tenang saja, aku sudah bilang, aku bisa mengalahkan 100.000 tentara Pangeran Kang. Maka aku pasti bisa. Kalau begitu, apa yang kau butuhkan? Gubernur Su sudah mengirim surat yang mengatakan bahwa jika aku punya permintaan apapun, aku bisa memerintahkannya kapan saja. Aku juga sudah mengirim Suanger kembali ke ibu kota semalam. Jika kau punya permintaan apapun, aku bisa segera mengirim surat padanya untuk melapor pada ayahanda Kaisar. Sebenarnya tidak ada permintaan khusus. Bagaimana mungkin tidak ada? Kau pasti takut merepotkanku, kan? Bukan begitu. Bagaimana mungkin bukan? Memintamu, seorang pejabat daerah kecil, dengan pasukan sekecil ini, untuk melawan 100.000 tentara. Jangankan kau yang berani menerimanya, aku sendiri pun tidak berani membuat rencana seperti ini. Tapi sayangnya, beginilah keadaannya. Aku sudah. Putri. Anda kenapa? Dalam suratnya, Tuan Su bilang, dia sudah mengirim orang untuk menyelidiki kasus pelaku itu. Aku jadi teringat bajingan itu. Kalau bukan karena bajingan itu, bagaimana mungkin kau dan aku mengalami nasib seperti ini? Tuan Su diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki. Dan dia sudah tahu siapa pelakunya. Jangan-jangan Ye Lier. Lin Feng, kau tenang saja. Aku pasti akan secara pribadi menangkap bajingan itu. Akan kurebus dia di kuali minyak dan kulempar ke Gunung Pedang untuk membalas bencana tak terduga di Kabupaten Taoyuan dan juga penderitaanmu dalam melawan musuh. Putri. Sebenarnya tidak perlu sampai begitu. Jika tidak membunuh pencuri ini, aku bukan lagi bermarga Cu. Bandit kurang ajar. Ini adalah area penting kantor pemerintahan. Siapa yang berani berbuat onar, Siapapun yang membuat kekacauan, akan dibunuh tanpa ampun. tidak perlu tegang. Hari ini kami datang ke sini, bukan untuk membuat onar, tapi untuk menagih utang. Tuan Lin, benarkah begitu? Ruyan, ternyata kau. Apa yang kau suruh aku lakukan, sudah kulakukan. Barang yang seharusnya kau berikan padaku, sudah waktunya kau berikan. Kan, kau seharusnya ingat apa yang kukatakan padamu. Mereka tidak peduli. Kau dari kantor pemerintahan atau siapapun. Lin Feng, ada apa ini? Kau berutang apa pada mereka? Ah, tidak apa-apa. Hanya utang sedikit uang. Kalian tenang saja. Aku jamin, paling lama 2 hari, kalian pasti akan mendapatkan bayaran melimpah yang menjadi hak kalian. Waktu 2 hari terlalu lama. Dulu, Nona Su yang menjadi penjamin. Makanya aku mau membantumu. Sekarang, setidaknya butuh 1 orang lagi untuk menjadi penjamin. Meskipun aku tidak tahu Apa yang terjadi di antara kalian? tapi aku bersedia menjadi penjamin untuk Lin Feng. Batas waktunya 2 hari. Karena putri sendiri yang sudah bersabda. Kalau begitu, 2 hari. Boleh, aku juga merasa 2 hari lagi adalah waktu yang bagus. Terlebih lagi, aku bisa memberikan kalian sebuah tempat transaksi yang lebih baik 2 hari lagi. Bagaimana dengan Istana Yama? Malam yang gelap dan berangin, waktu yang pas untuk membantai seisi kota. Bagaimana menurut kalian? Zhang Tianjin, kenapa kau ke sini? Tentu saja aku datang untuk melihat bagaimana kalian mati. Dan juga, aku sudah bilang, aku akan memberikan bocah ini permainan berebut makanan dengan anjing. Sekaranglah saatnya. Oh, kalau begitu, sepertinya pangeran sudah siap memberangkatkan pasukannya. Apa sekarang kau takut? Kalau takut, berlututlah di hadapanku, minta maaf dan akui kesalahanmu, lalu panggil aku kakek. Setidaknya kalau aku senang, kau bisa mati dengan nyaman. Adapun sampah-sampah lain di sini berlaku hal yang sama, tentu saja, terutama kau. Yun Yao menyuruh kami berlutut memohon ampun. Kau bahkan mau kami mati dengan nyaman. Kamu ini sedang bermimpi. Ya, imajinasi yang bagus. Sangat berkelas. Sayang sekali kau tidak punya kemampuan untuk itu. Aku tidak punya kemampuan. Aku sudah menyelesaikan masalah logistik dan pasukan. Selama di tangan pangeran ini, 1 anak panah penembus awan dilepaskan. Ribuan pasukan akan datang menyambut. Apa kau berani percaya? Kalau begitu, coba saja. Cari mati. Api suar telah dinyalakan. Di mana para jenderal? Hadir. Berangkat. Putri. Gawat. Dari menara pengawas, terlihat perkemahan besar Pangeran Kang, terang benderang oleh obor. Dipenuhi oleh banyak orang. Sepertinya Sepertinya ada pasukan dalam jumlah besar. apa?
100.000 pasukan. Mereka benar-benar sudah bergerak. Kalau begitu, bukankah daerah Taoyuan kita akan tamat? Pasukan penjaga daerah Taoyuan hanya puluhan orang. Bahkan jika ditambah dengan para petugas, jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Jika sampai terjadi pertempuran, itu sama saja seperti telur yang diadu dengan batu. Putri, bagaimana kalau saya mengutus orang untuk mengantar Anda pergi lebih dulu? Tidak perlu. Kaisar membela negaranya. Aku juga punya tanggung jawab yang tidak bisa kuhindari. Lagi pula, Lin Feng pernah bilang, dia bisa mengatasinya. Aku percaya padanya. Hahaha. Kalian dengar apa yang Yu Nyao katakan? Pangeran, putri dari Chu Agung bilang, dia percaya pada seorang kepala polisi daerah. Bisa melawan 100.000 pasukan. Hahaha. Yu Nyao, jujur saja. Selain sedikit marah, aku juga merasa tidak rela dan kesal. Tapi sekarang aku sangat bersyukur kejadian ini terjadi, sehingga aku tidak jadi menikahimu. Karena dengan seleramu dan tingkat kecerdasanmu itu, bahkan anjing pun akan menggelengkan kepala melihatnya, mempercayai sampah seperti itu. Saya juga sangat bersyukur putri kami, sangat bersyukur tidak menikah dengan pria sepertimu, yang sombong dan tidak berguna. Karena sebentar lagi, caramu berebut obat akan lebih mirip anjing daripada anjing. Aku membeli obatmu. Pangeran, ku beli seluruh keluargamu. Jenderal garda depanku sudah tiba. Itu artinya pasukan utamaku juga sudah tiba. Sekarang juga akan kubuat kau jadi anjing. Jenderal Cheng, segera kirim orang untuk membantai abis daerah Taoyuan. Adapun kantor pemerintahan ini, sisakan orang-orang ini untukku. Aku akan menyiksa mereka sampai mati perlahan-lahan. Pangeran, apa kau tidak dengar perkataanku? Pangeran pasukan, apa kau belum makan? Bicaralah lebih keras. Pangeran pasukan tidak bisa datang. Apa katamu? Pasukan tidak bisa datang. Kau bercanda denganku. Pasukan sudah lama bersiap. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa datang? Pasukan belum jauh berangkat. Semua orang tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya mereka lemas tak berdaya. Lalu mereka muntah darah hitam. Akhirnya. Pangeran, jenderal terkena racun yang sangat kuat. Cepat obati dia. Oh. Pangeran, racun yang mengenai jenderal sangat aneh. Kami sekarang tidak tahu harus mulai dari mana. Obatku bisa menyembuhkan orang-orang di pasukanmu dari racun yang mengenai mereka. 80 tael per bungkus. Bagaimana? Anda butuh atau tidak? Ini perbuatanmu terhadapku. Sebaiknya Anda lebih sopan. Lagi pula, kalau aku sampai kenapa-kenapa, maka tidak akan ada yang tahu di mana sisa stok obatku berada. Aku mati atau tidak, itu tidak masalah. Tapi sepertinya 100.000 pasukanmu harus ikut terkubur bersamaku. Anda masih mau terus menekan. Bajingan sialan, apa yang kau lakukan pada kami? Kalian memakai orang-orang dari serikat dagang kalian untuk meracuni daerah Taoyuan kami. Maka aku tentu saja menaruh di logistik makananmu sedikit racun. Tidak membalas perlakuan orang, itu tidak sopan, kan? Oh, ya. Sebagai seorang pejabat pemerintah, tentu saja aku tidak akan melanggar hukum. Bukan orang dari kantor pemerintahan kami yang melakukannya. Penawar racun ini hanya ada satu jenis, yaitu yang kalian jual dengan harga tinggi. Rumput 7 darah di dalam suplemen yang kalian jual pada kami. Aku mengerti, namanya juga pedagang. Keuntungan didapat dari kebutuhan yang mendesak. Jadi sekarang kalian bisa mengerti aku juga, kan? 80 tael per bungkus. Tidak berlebihan, kan? Kau menjebak kami. Bukankah kalian yang memulainya lebih dulu? Lagi pula, memangnya kenapa kalau aku menjebak kalian? 100 tael per bungkus. Pangeran, jangan bertindak gegabah. Saat ini, menyelamatkan pasukan adalah yang terpenting. Jika tidak, fondasi Pangeran Kang dan Anda akan hancur. Di masa depan Chu Agung, Anda tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Benar, Pangeran. Tapi harga 100 tael ini sungguh terlalu mahal. Barang-barang ini Jelas-jelas harganya hanya 1 tael perak. di luar memang harganya 1 tael. Kalian bisa membelinya di luar. Tapi
Sepertinya di kota-kota dalam radius ratusan mil, sudah tidak ada lagi stoknya. Waktu itu saat aku menaikkan harga menjadi 6 tile. Kalian ingin meraup untung besar. Bukan hanya menjual semua barang milik kalian. Bahkan semua obat dari daerah sekitar pun, kalian beli untuk dijual lagi kepadaku. Manusia itu memang serakah, bagaimana? Sudah dipikirkan, jadi beli atau tidak? Kesabaranku ini tidak banyak, aku bisa menaikkan harga kapan saja. Bagaimana kalau ku tambah 100 tile lagi? Cukup, 100 tile? Ya 100 tile, aku beli. Anda mau beli? Maaf, aku tidak mau menjualnya lagi. Bajingan kau. Kecuali apa? Kecuali kau berlutut. Julurkan lidahmu. Dan memohon padaku seperti anjing. Mimpi. 200 tile. 300 tile. Kenapa tidak sekalian merampok saja? 400 tile. Pangeran. Jika tidak sabar dalam hal kecil, akan merusak rencana besar. Mohonlah padanya. Tidak akan pernah, Pangeran. Jika seluruh pasukan mati, fondasi Pangeran Kang dan Anda pasti akan hancur. Saat itu, Kaisar Chu Agung, jika memutuskan untuk membereskan kalian, bukankah nasib kalian akan lebih buruk dari sekarang? Setelah kita mendapatkan obatnya dan menyembuhkan pasukan, uang ini akan kita rebut kembali seluruhnya. Lin Feng, obat ini tidak boleh dijual. Jika dijual dan pasukan mereka sembuh, meskipun kita mendapatkan uangnya kembali, kita tidak akan punya nyawa untuk menggunakannya. Apa yang dikatakan Putri ada benarnya. Lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan kekuatan Pangeran Kang. Uang yang hilang itu bisa kita cari lagi nanti. Aku bisa bicara dengan teman-teman di pasar hantu dan memberitahu mereka biaya yang dibicarakan sebelumnya bisa ditunda pembayarannya. Ini demi dunia, demi rakyat jelata. Mereka pasti akan setuju. Kalian sudah memutuskan. Apa perkataanmu bisa dipegang? Tentu saja. Lin Feng. Aku mohon padamu. Juallah obat itu pada kami. Beginikah sikap orang memohon? Aku tidak pernah memohon pada siapapun. Pulang sana, minta ibumu mengajarimu. Kau. Dan kalian semua. Lin Feng. Anggap saja kau mengasihaniku. Aku mohon, juallah obat itu pada kami. Lebih keras, aku tidak dengar. Aku mohon, juallah obat itu pada kami. Tundukkan kepalamu lebih dalam. Tidak tulus. Aku mohon, juallah obat itu pada kami. Lebih keras lagi. Aku mohon, juallah obat itu pada kami. Sudah ku bilang, kau akan memohon padaku seperti anjing. Lihat dirimu sekarang, mirip anjing, kan? PL. Obat ini. Kujual 400 tael per bungkus pada kalian. Berlututlah di pinggir sana. Tunggu sampai uangnya datang. Baru transaksi kita bisa dimulai. Uangnya sudah datang. Hahaha. Lin Feng. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Putri. Huairou. Apa kau percaya padanya? Tidak pernah percaya. Tapi setiap kali, dia selalu membuat orang ternganga. Sama seperti, aku tidak pernah berpikir cara menghasilkan uang akan seperti ini. Tapi pembalikan keadaannya benar-benar sangat tidak terduga, membuat orang tercengang. Ngomong-ngomong, cara menghasilkan uang yang tak terduga ini justru mengingatkanku pada Tuan Suangmu. Benar. Bagaimana mungkin seseorang menjadi kepala rumah sakit Sai Huatuo, sekaligus seorang jenius bisnis, Tuan Suangmu? Bahkan jika memang ada orang seperti itu di dunia ini, bagaimana mungkin dia datang ke tempat kita untuk menjadi seorang kepala polisi daerah yang kecil? Melihat penampilannya yang penakut, dia lebih mirip seorang penjahat cabul. Benar juga.
Uangnya tidak ada masalah, Anigu. Bawa uangnya. Lalu bawa mereka ke gudang, untuk mengambil barang. Baik, hahaha. Semua obatnya, sudah kukirim orang untuk mengantarkannya keluar kota. Semuanya sudah beres, bagus sekali. Tadi kau mempermainkanku habis-habisan. Sekarang, saatnya untuk membalasnya berkali-kali lipat. Kalau aku jadi kau, sekarang aku akan pulang dan mandi. Ganti baju yang bersih. Besok pagi, pergilah menghadap ke istana. Mengakui kesalahanmu pada kaisar. Minta maaf. Lalu serahkan jabatan dan kembalikan wilayahmu. Nikmati sisa hidupmu dengan tenang. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu, silakan coba saja. Anigu, hadir. Buka lebar gerbang kota. Lin Feng. Buka lebar gerbang kota. Begitu pasukan musuh masuk, Itu sama saja dengan membiarkan kita dibantai sia-sia. kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk kabur, apalagi melawan. Percayalah padaku, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyentuh daerah Taoyuan seujung rambut pun. Melepaskan harimau kembali ke gunung memang menakutkan, tapi syaratnya adalah orang itu haruslah seekor harimau. Di mataku, dia hanyalah seekor anjing liar yang kehilangan tuannya. Seekor anjing liar. Apa yang perlu ditakutkan? Hahaha. Hia. Orang-orangku sudah datang. Waktu kematian kalian sudah tiba. Berteriaklah, kepala polisi anjing, teriak lagi sana. Tadi bukannya kau sangat sombong. Orang-orangnya sudah datang. Lalu kenapa? Kalau punya nyali, suruh dia menangkapku. Tangkap mereka untukku. Menurutku, mereka datang untuk menangkapmu. Kalian semua dengarkan aku. Tangkap Zhang Tianjin. Menyuruh orang-orangku untuk menangkapku. Hei, pejabat kecil, apa otakmu kemasukan air? Masih diam saja, apa yang kalian lakukan? Bergerak. Prajurit memiliki sifat dasar untuk patuh pada perintah. Dan bagi prajurit, lencana komando adalah perintahnya. Mereka tidak mendengarkanku. Memangnya mereka akan mendengarkanmu? Lencana komando ada di sini. Semua jenderal berlutut. Memegang lencana komando dari Istana Chu untuk memerintah prajurit dari pasukan jubah kuningku. Kau pikir bisa membodohi siapa? Bagaimana jika ku beritahu kau, kalau ini adalah lencana komando pasukan jubah kuning? Yang mulia, para jenderal, kenapa belum berlutut? Ayah, kenapa ayah ada di sini? Aku, tentu saja memanfaatkan kekacauan saat pasukan kalian sedang keracunan. Aku secara khusus mengirim pembunuh langsung ke markas besar kalian untuk menangkap ayahmu. Apa kau benar-benar berpikir saat aku menjual obat itu pada kalian, aku tidak punya rencana cadangan? Kau, dasar. Pantas saja kau bilang mau meminjam Ye Lier. Dan pantas saja 2 hari ini kau terus melatihnya. Ternyata semua ini untuk saat ini. Zhang Tianjin, sekarang kau tidak punya uang dan tidak punya pasukan. Ayahmu, Sang Dalang, masih ada di tanganku. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku dengan kepala anjingmu itu? Jenderal Cheng, dengarkan aku baik-baik. Beritahu saudara-saudara di pasukan jubah kuning, jika sekarang mereka meninggalkan kegelapan dan kembali ke jalan yang benar, bersumpah setia pada istana, semua kesalahan di masa lalu akan dimaafkan. Tetapi jika mereka tetap keras kepala, dan tetap ingin memberontak, maka akan diperlakukan sebagai pemberontak. Apa kau mengerti? Bawahan mengerti. Adapun Zhang Tianjin dan ayahnya, Lin Feng berpendapat, mereka harus dieksekusi di tempat. Beraninya kau, Yu Nyao, tertangkap hari ini. Aku tidak akan berkata apa-apa, tapi aku bukanlah orang yang bisa kau eksekusi begitu saja. Jangan lupa, Serikat Dagang Chu Agung, setengahnya berada di dalam genggamanku. Begitu terjadi sesuatu padaku, Serikat Dagang pasti akan hancur. Saat itu, Chu Agung kalian juga tidak akan berakhir dengan baik. Prajurit tanpa pemimpin tidak bisa bergerak untuk berperang, tapi tidak begitu halnya dengan pedagang. Selama ada strategi pengembangan yang baik, serta pelaku pasar yang profesional, siapapun bisa meraih kesuksesan. Lelucon. Ini bukan lelucon, melainkan kenyataan. Apa kau pernah dengar? Tuan Suangmu. Dia selalu hanya memberikan gagasan, dan para pedagang mengikuti strategi pengembangan darinya untuk menjalankan bisnis mereka. Bukankah mereka tetap menguasai separuh kekayaan Chu Agung? Orang itu memang hebat.
Tapi lalu kenapa? Dia memang sudah misterius. Sekarang dia sudah pensiun dari dunia persilatan. Apa kau masih mau mengandalkannya? Hei, dia tidak pensiun. Dia hanya merasa sangat bosan. Jadi dia datang ke daerah Taoyuan dan membeli jabatan kecil sebagai kepala polisi daerah. Kau adalah Tuan Suangmu. Apa kau punya bukti? Putri bisa membuktikannya. Aku. Putri, bukankah Anda menemukan sebuah kunci? Di atasnya terukir dua kata, Suangmu. Itulah buktinya. Aku memang Suangmu. Kau adalah pelaku malam itu. Benar. Hari itu aku sedang mabuk. Anda yang salah masuk kamar. Masuk ke tempat tidurku. Aku sedang menyelidiki. Malah menyelidiki diriku sendiri. Aku. Tuan Suangmu. Lin Feng adalah Tuan Suangmu. Pantas saja. Dia terus bilang bisa membantuku menghasilkan uang. Kalau begitu, orang yang dulu menulis surat untuk membantuku menghasilkan uang, juga kamu. Tuan Putri, di dunia ini ternyata benar-benar ada orang yang merupakan kepala Sai Hua Tuo, sekaligus seorang jenius bisnis. Tuan Suangmu, kepala Sai Hua Tuo. Pengawal, Siap. bawa Zhang Chaoye dan putranya, masukkan ke penjara. Besok, hukum pancung mereka. Baik. Lin Feng. Jadi, kamulah pelaku yang telah menodai kesucianku. Aku, Tuan Putri, harap tenangkan diri Anda. Mohon jangan jatuhkan hukuman mati pada Tuan Lin Feng. Benar, Tuan Putri. Tuan Putri, hamba juga memohon agar Lin Feng dihukum ringan. Ada apa dengan kalian bertiga? Bukankah sebelumnya kalian sangat membencinya? Huairou selalu mengagumi Tuan Suangmu. Aku kalau dia adalah kepala Sai Hua Tuo. Berarti aku kalah taruhan. Aku masih berutang satu janji padanya. Aku punya perjanjian dengannya. Meskipun aku sempat mengingkarinya, tapi karena belum diumumkan, berarti itu belum benar-benar dianggap batal. Baiklah, Lin Feng, apa yang ingin kau katakan? Aku tentu saja ingin hidup. Bagaimana kalau Benda yang bisa dibuka dengan kunci ini, aku berikan padamu. karena begitu banyak orang yang membelamu, maka aku akan membebaskanmu dari hukuman mati. Tapi, kau tidak akan lolos dari hukuman lainnya. Pengawal, bawa dia ke kamarku. Aku sendiri yang akan menghukumnya. Kaisar datang. Lin Feng.